Morning cuy, alhamdulillah semalaman kita udah ikuti kegiatan acara demi acara sampai selesai, dan semalam kita langsung namru ya, ataupun juga kita langsung merayakan apa namanya kejuaraan dalam lomba fotografi. Dan alhamdulillah semalam kita masuk nominasi ke 2 besar ya cuy ya, dari 10 besar kita akhirnya dapat juara 2 besar ya. Dan alhamdulillah berkat doa-doa mancuy-mancuy semua yang selalu dukung terus channel kita ya. Dan pagi ini saya mau keliling-keliling dan kebetulan masih sama teman-teman juga yang lain ya. Dan kita semalam itu tidur di salah satu rumah, yaitu di rumah salah satunya warga kesepuhan Cipta Rasa ini. Dan saya juga penasaran nih cuy, pagi ini biasanya kalau warga sekitar ngapain aja ya, biasanya aktivitas di rumahnya ngapain aja. Dan saya kebetulan tadi setelah bangun tidur langsung ke air, dan ada yang unik nih cuy. Barusan saya mau lihat ada teman juga yang ikut siduru katanya ya, apalagi dengan cuaca di sini lumayan begitu dingin, seperti halnya di kutub utara ya, tapi nggak terlalu dingin sih. Nah saya mau coba lihat-lihat rumah ataupun juga isi di dalam dapurnya itu seperti apa kondisinya ya. Nah makanya ikutin terus maco, yuk kita langsung geledah ke dapur. Nah inilah kondisi rumah salah satu warga di Kesepuhan Cipta Rasa yang memang sedikit menarik lah ya, sederhana, menarik, tapi nyaman untuk kita nikmati dan kita rasakan. Nah ini jadi salah satu keunikan nih macuy-macuy. Ada tungku yang memang dipergunakan untuk memasak keseharian warga sekitar di sini dalam menggunakan kayu bakar, ya, disebutnya hawu. Jadi pagi-pagi kita suka ini nih, siduru namanya ya. Kalau bahasa orang sini ya Pak ya, siduru namanya. Sambil ngopi, mantap. Jadi siduru itu memang tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekitar untuk menghangatkan suhu badannya teman-teman ya. Dari semalaman kita tidur, terus juga ngerasa kedinginan, dan paginya kita bisa sehat lagi ataupun bisa segar lagi, bisa hangat lagi badannya dengan siduru ini. Mantap ya. Nih seperti ini gambarannya untuk tungkunya sendiri. Nah pokoknya mantap pisan. Dan memang nggak terlalu besar sih ya, nggak terlalu besar, tapi menarik lah, menarik. Jadi emang ini Pak hasilnya terbuat dari ini ya, hasil tanah ya, mungkin kalau dari tungkunya ini Pak. Tungkunya ini dibuatnya cadas ya. Jadi memang nggak dipergunakan pakai semen ataupun dibikin dengan semen, enggak ya? Iya enggak. Ini lebu ini. Oh, nah bukan semen. Jadi dasarnya pun ya teman-teman ya, tungku ini ataupun hawu ini dari abunya yang si kayu bakarnya ini gitu ya. Jadi memang ini pun masih kuat. Nah, yang jadi uniknya, jadi si alasnya itu dia nggak di bawah sejajar dengan alas ini nih, kayu ini teman-teman. Jadi dia di atas, makanya kita bisa duduk dan menghadap lah gitu, hanya istilahnya menghadap ke hawanya itu. Mantap, cukup sederhana tapi nyaman gitu ya, melihat kondisi rumah ataupun juga dapurnya, bangunannya pun ini memang masih pekat banget dengan tradisi ataupun juga adatnya teman-teman. Warga adat sekitar tuh memang benar-benar ngejaga banget tradisinya. Nah ini salah satu dapurnya yang salah satu rumah yang kita semalam
tidur di sini teman-teman. Mantap pokoknya ya. Nah nanti setelah itu kita mau lihat-lihat lagi halaman dan juga area sekitar rumah ini teman-teman ya. Dan nih ada piaraan yang memang selalu ada di sini nih piaraannya kucing. Nah mantap ya, gitu aja. Dan nanti kita lihat lagi area sekitarnya teman-teman seperti apa, dan saya pun nanti akan ngobrol-ngobrol sama yang lain seperti apa nanti kesan-kesannya selama menginap di rumah ini ya. Makanya ikutin terus seperti itu ya teman-teman. Nih kameramen kita masih molor masih molor habis semalaman kita beraktivitas, mungkin kecapean jadi masih tidur. Emang sih acaranya hari ini nggak begitu ini ya, hanya eksplor lokasi di sini. Dan nanti jam berapa nanti kita akan menuju ikutin kegiatannya. Dan saya mau lihat-lihat lagi area-area sekitar, dan ada teman-teman juga. Waduh, ngopi dulu dong. Ngopi. Yoi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Mantap ya. Jadi suhu ataupun juga udara di sekitar Kesatuan Cipta Rasa ini mantap banget, masih asri ya, lumayan ya. Jadi memang benar-benar terjaga keasriannya, kelestariannya, dan juga polusinya pun jauh. Bangun tidur lihat keluar sebelah sana. Bebas dari debu-debu menjengkelkan, asik. Polusi-polusi udara yang memang benar-benar biasa kita di pinggiran kota, asik ya, pinggiran kota yang memang bising dengan kendaraan ataupun juga ruang lingkup perkotaan, dan akhirnya kita kesini itu ngerasa kita tuh ada di surga. Wes sih, rasa surganya dunia tuh emang bener-bener. Karena apa? Kalau diibaratkan kata orang Sunda, tiis ceuli harang panontah itu. Jadi adem telinga, adem pendengaran, dan cerah gitu, cerah pandangan, dan benar-benar memang bisa nge-refresh selama kita kegiatan ataupun selama kita melakukan aktivitas sehari-hari. Mantap teman-teman. Dan ya itulah, pagi ini kita ngopinya ngopi bening, bukan ngopi hitam, bukan ngopi susu. Kopi gajah deh. Kayak gitu. Oke, teman-teman macuy, sebelum kita explore daerah Kesatuan Cipta Rasa ini, kebetulan memang belum dimulai juga, dan saya udah bangun tidur, udah cuci sipente ya, sipente ataupun juga cuci muka, cuci pamente, ameh nyeseh banget, kayak gitunya. Nah, kita mau nanya nih, karena memang kebetulan kita ini dari Pelabuhan Ratu ngikutin acara kegiatan Kemah Budaya ini tidak sendirian, dan kita mau minta ataupun tanya-tanya kesan-kesannya kali ya. Nah, pesan dan kesannya seperti apa selama kita ngikutin kegiatan Kemah Budaya yang keempat ini ya. Kebetulan ini dari Afghanistan. Betul nggak Pak? Betul nggak betul? Ya, dari Afghanistan yang sebelahan Citarik gitu. Kalau nggak Bojong Kenyot. Kayak gitu. Lu tutul doang itu. Selamat pagi Bang Ropi. Pagi. Bang Ropi ya. Oke, dan satunya lagi kelihatan tanya. Coba pun. Selamat pagi Bang Dika. Bang Ridwan. Oke. Nah, kita dari Pelabuhan Ratu, teman-teman, ya. Jadi Jelajah Masagi, tim Jelajah Masagi ada temen yang memang barengan ya ngikutin acara Kemah Budaya ini ya. Ya. Bang Dika kira-kira nih enggak, Bang Dika dulu pesan-pesannya. Oh, Bang Ropi, astagfirullahaladzim, saya suka ngomong salah ya. Kira-kira pesan dan kesannya seperti apa sih selama kita ngikutin kegiatan dari kemarin sore, malam, dan pagi ini? Kesannya dulu dah ya. Yoi. Kesannya ya di sini seru gitu. Selain tempatnya juga enak, warga-warga di sini juga welcome banget gitu. Jadi ya kita disambut, kita diperlakukan dengan sangat baik sekali gitu. Bahkan sampai tempat tidur pun kita disediakan gitu oleh warga. Mantap ya.
sampai air gitu buat minum, makan juga ada. Bahkan kita datang ke sini bermodalkan Yakinan yakin sampai sini aja Enak bisa gitu. Mantap. Nggak perlu bawa bekal banyak-banyak juga. Ya. Dengan istilahnya dengan keadaan yang minim gitu kan. Yang penting dengan modal tekad itu tadi, keyakinan, dan kita alhamdulillah akhirnya bisa sampai di sini dan welcome orang-orang di sini, kita gitu. terima dengan baik. Selain seru juga pesertanya asik-asik Nice, gitu. gitu, Acara ya. semalam juga itu keren banget sih, Mantap ya. penampilan seni Seni budaya ya. gitu. Jaipongan gitu. Jaipongan. Aduh, Itu si sih teteh yang favorit ya. ngejaipongnya luar biasa katanya ya. Kata-kata Bang Ridwan mah mau dicocol. Aduh. Ya. Jadi seperti itu kesan pesan yang mungkin Bang Ropi ya, ya. Bang Ropi. Kiraan Bang Ridwan nih seperti apa pesan dan kesannya? Turun aja boy. Ayo. Ya di sini aja nih. Di bawah, Di bawah biar aja, lebih ya enak udah ya. di bawah. Osin dulu. Ya. Karena kita juga harus ada info lah ataupun juga informasi dari teman-teman seperti apa pesan-kesannya selama ikutin kegiatan ini. Silakan, Bang Ridwan. Monggo. Kalau kesannya ya, saya kan mulai ngikut acara ini kan dari awal kita hunting foto tuh. Dari awal kita hunting foto, Ya, betul. bareng-barengan nih sama Jelajah Mas Agi. Jelajah Mas gitu. Agi ya. Kita bareng-barengan sampai sini ya, dari awal datang ke sini juga emang udah welcome gitu Yoi. kan, meskipun nggak ada acara Ya. sama sekali, cuman kita hunting foto, mereka udah pada kayak untuk istirahat dulu di Lima Gede Ya. gitu kan, untuk makan dulu malahan kan, Ya. tawarin makan gitu. Jadi emang dengan modal yakin pun kita bisa datang ke sini dengan niat yang baik. Yap. Ya, harus dengan niat yang baik. Ketika niat kalian buruk ke sini tuh jangan berani-berani ke sini gitu kan. Yang modal yakin. Ya, 2 kali saya modal yakin ke sini. Dan selamat. Dengan keterbatasan pulus ataupun uang, akhirnya dengan modal keyakinan dan modal tekad kita niatnya baik di sini, mau silaturahmi dengan warga sekitar khususnya di Kasepuan Cipta Rasa, kita diterima dan disambut dengan begitu baik. luar biasa ya. Ya, Mantap. dengan istilah tamu ada raja tuh masih berlaku di sini gitu. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bang Ridwan nih, kira-kira ada nggak sih kepikiran kan melihat dengan kondisi ya cuaca ataupun juga kelestariannya, alamnya yang masih terjaga gitu kan, ada nggak sih berencana mau pindah warga Waduh. yang tadinya dari kota gitu, yang modernisasi, milenialisasi anak-anak TikTok gitu kan, terus bisa pindah ke sini, ada nggak sih? Ya Ayo. anu ngaranan jodoh mah joroknya Asik. slogan we gitu. Betul. Terus di sini di gitu. sini gitu. Tapi ya sanu nyaho gitu kan, siapa yang tahu gitu kan. Kepengen gitu tinggal di sini juga, cuman karena saya mungkin udah kayak bergelut dengan lama dengan media teknologi, ketika pindah ke sini kita bergelut dengan media pertanian, kayaknya bakal kaget sih saya kalau misalkan pindah ke sini. Jadi memang harus benar-benar bisa membiasakan diri dan juga harus siap dengan Harus siap, kondisi iya. kita diasahkan ataupun juga diakui oleh mungkin ketua kesepuan ataupun kepala adat untuk menjadi warga adat di Adat sini, di sini, seperti iya. itu. Mungkin kalau menurut Bang Ropi nih, ada nggak Bang Ropi? Siapa tahu nih misalkan jodohnya orang sini dan akhirnya suruh pindah kampung ataupun pindah warga jadi warga adat, gimana nih? Menurut Bang Kalau Ropi? masalah jodoh mah itu mah nggak tahu lah ya. Jodoh mah gimana nanti aja. Tapi kalau ditanya mau nggak buat tinggal di sini, kalau ditanya kayak gitu, mau. Kalau Wis. pertimbangannya cuman Apa pertimbangannya? pertimbangannya cuman gara-gara di kota penat terus kesini refreshing, kalau gitu doang mah mau ya. Oke. Tapi kalau dipikir lagi soal ya sarana prasarananya gitu kan, ya namanya di kampung adat sedikit terbatas lah. Terbatas ya. Tidak kayak kita lagi di kota.
di kota tuh ya sudah terbiasa dengan jalan-jalan yang Betul mulus, sekali. sudah terbiasa dengan sinyal Kenceng gitu. iya, sinyal internet yang cepat. Pas pindah ke sini Mantap. ya walaupun enak juga sih di sini tanpa HP kita ngobrol gitu sama warga-warga sekitar. Betul sekali. Iya. Kalau Jadi memang sih kita pun juga benar Bang Ropi ataupun Bang Ridwan, karena memang keterbiasaan kita selama di mungkin kita sebagai warga kota ataupun juga tinggalnya di perkotaan dengan mengikuti perkembangan apa modernisasi ataupun juga gaya, stylish, kebiasaan di kota beda dengan di adat. Nah kita tuh memang ngerasa ya sudah mendarah daging lah gitu. Beda dengan kita menjadi kampung apa warga adat di sini. Aduh, nikmat banget ya. Barusan habis makan bareng-bareng sama teman-teman juga. Dan nggak nikmat kalau wis makan ora udut. Jadi Para smile. ora udut. mangan orang udah Gitu lah. Kalau kata orang Jawa wis mangan ora udut enak. Dan kita masih nunggu schedule berikutnya. Kegiatan selanjutnya tadi selentingan saya udah dengar katanya mau explore ya atau keliling-keliling kampung di ruang lingkup kawasan Cipta Rasa ini. Pokoknya seperti apa? Di sana lagi ada uji coba ya. Uji coba tempat pendaur ulangan sampah yang diberikan oleh komunitas atau enggak oleh salah satu perusahaan yaitu coklat, Jarum Coklat ya. Dan digagas oleh coklat kita yang berada di Kabupaten Sukabumi dan dihibahkan ke kampung Cipta Rasa ini. Jadi sekarang kampung Cipta Rasa memiliki tempat pendaur ulangan sampah. Nah itu gagasan dari coklat kita yang kerjasama dengan Jarum Coklat seperti itu. Pokoknya nanti ikutin habis makan kita mau langsung explore. Kalau enggak kita nanti keseruannya seperti apa ikutin ya. Nah, kegiatan eksplornya untuk keliling di kampung kawasan Cipta Rasa ini kita akan mulai dan kita dengan teman-teman ataupun dengan rombongan yang lain mau melihat-lihat ya, mau mengeksplor apa aja yang ada di kawasan ataupun juga di kampung Cipta Rasa ini. Nah, kita bareng-bareng sama sepuh di sini mau ikut seperti nah, kita yang sudah sebelumnya kita sudah pernah ke sini dan ini adalah salah satu loit ya. Iya mah anggap anyar, tapi masih tetap Lagi bisa dengerin dimakan dan masih bagus. wawasan tentang loit ya. Ini ada yang lebih tua lagi, karena di sini ada juga yang pakai apa, yang pakai tulisan pakai tahun. Langsung aja sini. Aduh, kodok. Jadi ini adalah loit yang kemarin sebelumnya kita udah pernah ke sini dan sekarang kita bareng-bareng dengan peserta kemah yang mau ikut serta di kegiatan pagi hari ini. Jadi ini di sebelah kiri dan sebelah kanan saya itu adalah loit ya, bangunan loit yang sebelumnya udah pernah kita ekspor ke sini, teman-teman. Kalau ini teh Kang biasanya untuk perubahan berapa tahun sekali sih Kang? Kalau untuk perubahan sebenarnya lihat bangunannya aja. Paling yang sering itu paling atapnya doang. Oh, atapnya aja. Sekitar 2 tahun sekali lah, 2 tahun sekali diganti, dibarukan lagi sama ini namanya cabik. Cabiknya ya? Nah, ininya. Ini biasa rentan rusak juga karena bambu yang di luar. Kalau masalah ininya, ini bisa puluhan tahun Kang. Oh gitu? Ya, si kayunya pun bisa puluhan tahun. Asal si atapnya ini masih kokoh gitu. Si kokoh. Paling yang sering itu cuma ininya doang. Bisa dari satu lumbung padi itu ya seperti ini kan udah tua nih.
Ini bisa udah 8 tahun atau 10 tahun. Oh gitu. Iya. Kekuatannya gitu ya. Karena kita pakai kayunya kayu keras, Iya. asli dari hutan, Oke. gitu, bukan kayu Mm. kebun gitu. Dan ini atapnya pakai hatep ya? Ya, hatep, Bahan hatep. rumbia gitu ya. Mm-mm. Itu kekuatannya juga berapa tahun Kang kalau misalkan biasa digenti gitu kan? Kalau untuk lumbung padi, kalau untuk lumbung padi itu bisa 3 tahun atau 4 tahun. Kenapa bisa? Kekuatannya ya? Ya bisa beda sama rumah, karena postur si bangunannya kerucut. Oh gitu. Kalau posisi gini, ini rada awet gitu ke atapnya. Tapi kalau rumah mah kan ada agak Iya. gini nih, bahasanya julang ngapak. Kalau Iya. julang ngapak itu biasa kalau rumah sekitar 2 tahun lah, paling 2 2 tahun tahunan. itu udah diganti. Udah rusak gitu, diganti ya? harus diganti. Mm-mm. Terkecuali yang pakai injuk. Oh gitu. Nah, kalau yang pakai injuk itu bisa lebih lama lagi, lebih kuat oke. lagi gitu. Mm-mm. Berarti emang hatep leuit ini kalau misalkan musim panen warga mengumpulkan padinya ini di sini berarti ya, Ya. disimpannya ya. Sebelum dimasukkan biasanya ya direnovasi dulu, takut ada yang rusak atau apanya, Oh, dibenerin oke. dulu. Dari hasil, jadi istilahnya kadang diputer. Mm-mm. Jadi misalkan sekarang nih padi yang tahun kemarin nih, Mm. sekarang kita musim panen lagi mau masuk yang ini tuh, ini diangkat dulu. Oh Diangkat, gitu. dipinggirin dulu, nanti yang baru di bawah, yang lama di atas. Oh. Nah, jadi diputar, makanya juga diputar gitu. Jadi kalau nggak diputar, jadi yang lama Oh aja iya. di bawah. Jadi nggak ke nantinya nggak bisa kemakan. pasak ya, Iya, nggak bisa jadi diputar. diolah ya. Tapi ada juga namanya indungna lah bahasanya Oke. gitu di leit. Itu dari mulai kita bikin lumbung padi sampai sekarang itu masih ada, nggak bisa diambil, paling Oh. cuma 3 pocong. Mm-mm. Setiap leit. Setiap leit. Perleit. Namanya indung leit lah gitu. Sanes Pak sok tae beurit teh. Ayo masalah hama mah kemungkinan di semua tempat juga ada. Pasti Karena kalau yang gituan mah ikutnya sama siapa lagi kalau bukan sama kita. Cuman karena sakingnya banyak, itu nggak bakalan habis. Ya kemungkinan kalau di sini misalkan adanya lumbung padinya cuma 1, mungkin seminggu juga habis sama tikus. Iya, benar. Berarti aya wae banyak. Ayah wae. Cuman kita mah nggak dirusak. Nggak dirusak misalkan atau dibunuh atau Iya. gimana, dibiarin aja gitu. Karena dia juga punya keluarga, punya Iya. anak cucu. Cari nafkah. Cari nafkah ya. Berbagi rezeki lah istilahnya gitu. Oke Kang. Lisung ya. Ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya tadi. Jadi lumbung padi yang diperuntukkan untuk tempat penyimpanan padi hasil panen warga Kasepuhan Ciptarasa ini. Dan kekuatannya itu sampai 3-4 tahun. Mantap pokoknya. Nah ini kita mau jalan lagi ke tempat namanya Lisung. Nah ini dia Lisung. Nah ini Lisung yang aslinya ya, kemarin kan akriliknya. Ya, kemarin yang dipoto akrilik. Hmm. Ini kalau di luar mungkin panggilingan. Nah di sini jadi dari kalau kita misalkan mau numbuk padi, pagi-pagi kita ngambil dulu dari lumbung. Misalkan kita hari ini mau numbuk misalkan 3 ikat atau 5 pocong lah bahasanya. Ya. Itu 5 pocong gini. Nah disebutnya pocong Pak. Pocong. Karena dipocong. Iya. Karena Diikat dipocong. ya, diikat gitu. Jeung jaramina berarti. Nah, posisinya gini. Jadi posisinya dari lumbung padi berarti masih gabah, masih ini proses ke satu numbuk tuh di sini. Jadi untuk pembersihan istilah menjadikan berasnya di sini. Heeh. Itu seharusnya bukan saya sih yang nerangkan, harusnya perempuan karena yang megangnya perempuan. Ya betul. Yang selalu digunainnya Sok sareng lagu nih perempuan. banyak ya iramaan gitu. Ditabeh. Anu sok eta mah Sok ditabeh. disebatna tutunggulan. Istilahnya aya iramaan oge sih gitu. Cuman itu mah harus ada waktu-waktu tertentu, misalkan ada acara ritual, baru itu ditabeh lah istilahnya. Kang Ujang ini kan bahannya kayaknya kuat banget, dari kayu apa sih Kang? Ini ada yang dari kayu puspa, itu dari hutan, kayu dari hutan semua. Ada puspa, banyak macamnya. Ada juga dari kayu sempur.
Ini banyak macamnya. Ini udah pada pelabuhan. Dan kekuatannya pun ini ya. Udah rencana ke pelabuhan. Jadi kayak bisa jadi parahu. Iya bener parahu. Ini bisa nyampe 3-4 tahun kayaknya kekuatannya untuk kokoh. Bisa diganti. Yang ini udah 10. 10 tahun? Itu masih dipergunain? Kagak sih sekarang mah karena masih ada yang ini. Oh, ada yang baru berarti yang masih bisa layak dipakai. Biasanya 3 tahun kita bikin yang baru, terus yang ini dikisih-kisihkan gitu.